Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul In Our Prime yang dirilis pada tahun 2022. Film ini berkisah tentang seorang penjaga sekolah yang ternyata memiliki otak sangat jenius. Ia berhasil membantu salah satu murid di sekolah tempat kerjanya menguasai matematika. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan sebuah sekolah bernama SMA Donghan, tempat semua murid cerdas berkumpul. Tidak hanya cerdas, namun juga harus berasal dari keluarga kaya. Hampir semua murid di sana mengikuti les di akademi yang bagus agar dapat menguasai semua materi, terutama matematika. Karena matematika di sini menjadi salah satu penilaian utama untuk masuk perguruan tinggi ternama. Meskipun sekolah ini berisi anak-anak orang kaya, namun ada beberapa murid dengan bantuan finansial dari sekolah, salah satunya bernama Jiwo. Jiwo memang cerdas, namun ia tidak mahir dalam pelajaran matematika seperti yang lainnya. Dia tidak dapat mengikuti kelas akademi matematika di luar dan ia harus belajar sendiri. Saat ini nilai matematika Jiwo berada di peringkat 238 dari 240 siswa di Donghan. Hal ini membuatnya dipanggil ke ruang guru oleh wali kelasnya, Pak Kim Geun-ho. Pak Kim Geun-ho mengatakan jika nilai matematika Jiwo terus-menerus begini, ia akan sulit masuk universitas ternama. Belum terlambat untuk berdiskusi bersama ibunya untuk pindah ke sekolah biasa. Mendengar akan hal itu, Jiwo kaget dan menjadi rendah diri. Jiwo sebenarnya tidak secara langsung mengalami kesulitan beradaptasi dengan teman-teman di sana. Jiwo ini memiliki sifat yang sederhana, jujur, dan setia kawan. Meskipun terkadang teman-temannya tidak bisa menghargai niat baik Jiwo sebagai teman. Masalah timbul ketika Jiwo diajak teman-temannya untuk keluar membeli ayam goreng dan alkohol sejumlah 4 porsi. Saat ia menyelundup masuk gedung, penjaga sekolah bernama Haksung menangkap basah Jiwo. Keesokan harinya, Jiwo diinterogasi oleh Pak Kim Geun-ho. Jiwo ditanyai siapa saja teman-teman yang bersamanya saat malam itu, namun Jiwo dengan jiwa setia kawannya tidak mau mengatakan sejujurnya. Awalnya Pak Kim tidak mempercayainya dan bersikeras untuk meminta nama murid lain yang bersekongkol, namun Jiwo juga bersikeras untuk menjawab hal yang sama. Maka Pak Kim Geun-ho menyerah dan melimpahkan semua kesalahan dan sanksi kepada Jiwo seorang. Jiwo mendapat skorsing selama 1 bulan, tidak dapat menginap di asrama, namun tetap bisa mengikuti pelajaran di kelas. Jiwo memutuskan untuk pulang ke rumah. Di halaman sekolah saat menuju pulang, ia diganggu oleh teman perempuan sekelasnya yang bernama Pak Boram. Boram menggoda Jiwo agar membelikannya rokok, namun Jiwo tidak memperdulikannya. Boram tidak berhenti mengganggu hingga Jiwo kesal. Nampaknya Boram senang melihat Jiwo menjadi kesal. Boram memberitahu Jiwo bahwa di sekolah tidak ada yang namanya persahabatan, itu hanya berlaku di dalam film-film saja. Sebaiknya Jiwo sadar bahwa teman-temannya hanya memanfaatkan kebaikannya saja. Sesampainya di rumah, Jiwo sempat membereskan rumah dan istirahat sejenak. Ia bertemu sang ibu yang baru pulang kerja di malam hari. Ibu Jiwo bekerja sebagai call center di sebuah bank. Ia terbiasa mendapat umpatan dari customernya, sehingga ia sering mabuk bersama temannya untuk melepaskan penat sepulang kerja. Sang ibu sangat senang putranya pulang. Ia membuatkan makanan untuk makan malam Jiwo. Sang ibu berkata bahwa ia sangat bangga melihat putranya mengenakan seragam SMA Donghan. Jiwo terlihat sangat keren saat mengenakannya. Jiwo yang berniat mendiskusikan tentang perpindahan sekolah kini batal mendengar betapa sang ibu sangat senang melihat Jiwo bersekolah di SMA Donghan. Ia lantas pergi untuk kembali ke sekolah. Ia tidak akan menyerah dan akan tetap berjuang untuk tetap bersekolah di SMA Donghan. Dalam perjalanan menuju sekolah, tiba-tiba hujan. Hujan makin deras, Jiwo pun berjalan makin cepat dan kemudian berlari. Jiwo berniat menginap di asrama, namun mengingat bahwa ia diskor selama 1 bulan, maka ia hanya bisa mengendap-endap di sekitar gedung yang telah lama ditutup. Tepat saat Jiwo di depan gedung itu, Pak Hasung, sang penjaga sekolah, sedang berkeliling di sekitar. Mendapati Jiwo sedang bersembunyi di balik tumpukan kayu, Pak Hasung menyuruh Jiwo untuk segera masuk asrama. Jiwo mengatakan ia kini tidak bisa lagi masuk asrama gara-gara Pak Hasung. Akhirnya Pak Hasung mengajak Jiwo menginap di ruang jaganya.
Sesampainya di ruang jaga, Jiwo terus-menerus berbicara dan mengomel. Sampai akhirnya ia diberi peringatan jika terus berbicara maka ia harus keluar dari ruangan. Maka Jiwo mulai diam dan menurut. Tak lama kemudian Jiwo tertidur di kursi sambil memegang buku matematika. Jiwo mendengkur dan menyenggol tumpukan barang di sampingnya hingga jatuh. Pak Haksung memeriksa apa yang jatuh. Ia mengambil barang-barang tersebut dan melihat soal matematika yang masih kosong. Tanpa ragu, semua soal matematika itu dikerjakan dengan tenang dan dikembalikan ke tempat semula. Keesokan harinya, Jiwo dibangunkan oleh Pak Haksung itu. Ia kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran seperti biasanya. Jiwo kaget kertas matematikanya sudah terisi jawaban. Ia lebih kaget lagi karena jawaban di kertas itu selalu benar. Ia menjadi satu-satunya murid yang mendapatkan semua jawaban benar. Namun, Jiwo tidak mengaku karena ia memang tidak tahu bagaimana mendapatkan jawaban tersebut. Selesainya pelajaran matematika, Jiwo mendatangi Pak Haksung. Jiwo meminta untuk diajari cara menjawab soal-soal di kertas sebelumnya. Namun, Pak Haksung selalu menghindar dan menolak. Jiwo tidak pantang menyerah, ia datang di setiap kesempatan. Saat Pak Haksung berjaga, saat bersantai, bahkan saat malam hari. Hingga suatu ketika, guru-guru berkumpul di halaman. Mereka membicarakan murid-murid yang mendapat bantuan harus pindah sekolah karena nilai mereka tidak memuaskan. Salah satu murid tersebut adalah Jiwo. Pak Haksung yang sedang membersihkan sampah mendengar hal tersebut dan tetap diam. Keesokan harinya, Jiwo datang ke ruangan jaga sambil membawa satu box minuman. Pak Haksung tahu apa maksud kedatangan Jiwo itu. Pak Haksung menyarankan agar Jiwo pindah sekolah saja agar mendapat ranking yang bagus. Namun Jiwo menolaknya. Jiwo mengatakan bahwa ia tak akan pindah sekolah karena itu akan membuat ibunya sedih dan kecewa. Kemudian Pak Haksung bertanya apakah ayah Jiwo tidak merasa kecewa. Mulai dari situlah Jiwo menceritakan kisahnya dan kisah kepergian ayahnya yang meninggal tertabrak truk karena supirnya mabuk. Jiwo mulai mengungkapkan emosinya karena segala kekurangan yang ia miliki, termasuk kenyataan bahwa ia tidak dapat mengikuti les di akademi saat akhir pekan seperti murid-murid lain. Mendengar hal itu, Pak Haksung mengatakan agar Jiwo jangan terlalu mengasihani diri sendiri agar bisa realistis dalam menjalani hidup. Jiwo akhirnya pergi dan menyerah, namun penjaga sekolah memberinya catatan sebuah tempat untuk Jiwo datangi besok malamnya dan juga meminta Jiwo untuk mengganti minuman yang ia bawa menjadi susu stroberi. Adegan berganti di sebuah tempat penjualan barang bekas. Penjaga sekolah memberi beberapa perkakas seperti lampu meja, saklar, dan lain-lain. Pemilik toko barang bekas tersebut adalah seorang agen intelijen bernama Pak Haijun. Mereka berdua telah lama kenal, bahkan mereka saling membantu satu sama lain. Perkakas yang telah dibeli ternyata digunakan untuk ruangan sains yang telah lama tidak dipakai. Pak Haksung berniat menggunakan ruangan itu untuk tempatnya mengajari Jiwo matematika. Malam hari tiba, Jiwo datang seorang diri mengendap-endap. Tempat itu sangat gelap dan kusam. Jiwo merasa was-was hingga akhirnya ia dapat menemukan ruangan sesuai catatan dan bertemu dengan Pak Haksung. Sebelum memulai pelajaran, Jiwo diberitahu 3 aturan selama belajar matematika di sana, yaitu yang pertama dilarang memberitahu siapapun apa yang terjadi di ruangan tersebut. Yang kedua, tidak boleh bertanya tentang apapun kecuali tentang matematika. Yang ketiga, Pak Haksung akan mengajari matematika, namun ia tidak akan mempedulikan nilai maupun peringkat Jiwo nantinya. Jiwo menyetujui dan mematuhi 3 peraturan tersebut. Pak Haksung mulai mengajari Jiwo dimulai dari sebuah persoalan sederhana, yaitu menentukan luas sebuah segitiga. Jiwo dan Pak Haksung memperdebatkan jawaban soal tersebut cukup lama, sehingga penjaga sekolah mengatakan pada Jiwo bahwa menemukan jawaban yang benar memang penting, namun lebih penting lagi adalah untuk mengetahui akar dari sebuah masalahnya. Itu semua adalah proses dalam menemukan solusi. Mulai dari situlah Jiwo mulai fokus belajar matematika bersama Pak Haksung si penjaga sekolah tersebut. Epsilon. Pak Haksung memuji Jiwo dengan mengatakan epsilon yang artinya adalah spesifik dan signifikan. Tak sadar kata tersebut keluar dari mulutnya, hal ini membuatnya mengingat kenangan masa kecilnya. Dahulu sebelum menjadi seorang penjaga sekolah, ia adalah seorang jenius matematika sejak kecil hingga dewasa. Ia menyukai matematika hingga mengikuti perlombaan-perlombaan tingkat internasional bersama murid lain dari Korea Selatan. Bahkan hanya ada 2 murid laki-laki yang mendapatkan kenang-kenangan sebuah ballpoint istimewa dari ilmuwan terkemuka saat itu,
Hingga kini ia masih menyimpan bolpen tersebut. Di akhir sesi pembelajaran, Jiwo mengikuti Pak Hak-sung. Ia mengatakan bahwa ia harus menginap karena sudah malam. Tak ada lagi bus yang beroperasi pada jam itu, maka Pak Hak-sung mengizinkan Jiwo menginap di kamar bersamanya. Jiwa keingintahuan Jiwo seketika muncul ketika ia melihat radio retro. Ia mulai memutar musik, terdengar musik dari Sebastian Bach. Nampaknya Jiwo sedikit mengerti akan musik-musik klasik yang Pak Hak-sung dengarkan selama ini. Mereka mulai mengobrol tentang musik klasik. Jiwo mencoba memutar musik klasik dari handphonenya dan menggunakan muk untuk meletakkan handphonenya agar suara yang keluar dari speaker handphone terdengar lebih keras. Nampaknya Pak Hak-sung terkagum-kagum akan musik yang dihasilkan dari handphone. Itu lebih jernih dan jelas daripada saat ia mendengarkan melalui radio. Ia menyuruh Jiwo untuk menggunakan selimut dan bantal yang tersisa. Ia mengizinkan Jiwo juga untuk tidur di kasurnya. Jiwo merasa ia sudah sedikit lebih dekat dengan penjaga sekolah. Ia mencoba menanyakan mengapa Pak Hak-sung dideportasi dari Korea Utara dan pindah ke Korea Selatan. Namun Pak Hak-sung mengingatkan bahwa tidak boleh ada pertanyaan selain matematika. Keesokan harinya, Jiwo mengikuti pelajaran di kelas seperti biasanya. Pak Kim Kyun-ho mengatakan bahwa Olimpiade Pitagoras yang selama ini diadakan adalah sebuah tolak ukur bagi murid-murid agar dapat mengikuti pendaftaran masuk universitas-universitas terbaik impian. Namun, tahun ini Olimpiade Pitagoras tersebut akan dijadikan ujian kelulusan. Semua murid mengeluh karena Olimpiade tersebut sangatlah sulit. Mengetahui hal tersebut, Jiwo tak pantang menyerah. Ia semakin rajin membeli susu stroberi untuk diberikan kepada Pak Hak-sung. Nampaknya Boram memperhatikan Jiwo dan menjadi penasaran mengapa Jiwo jadi sering membeli susu stroberi. 1 bulan telah berlalu, Jiwo semakin giat belajar matematika di ruang sains selama bersama Pak Hak-sung. Persoalan demi persoalan matematika telah Jiwo kerjakan setiap malamnya, sehingga saat siang hari di kelas ia tertidur saat jam istirahat. 선생님, 여기서 이러시면 안 돼요. Tiba hari penjemputan murid-murid oleh orang tua murid. Semuanya dijemput dengan mobil, namun Jiwo tidak ada yang menjemput karena ibunya sedang sibuk bekerja. Namun Jiwo tidaklah merasa sedih, meskipun juga teman dekatnya yang sama-sama mendapat bantuan berpindah sekolah hari itu juga. Jiwo yakin pada diri sendiri untuk tetap tinggal di SMA Donghan. Boram mendekati Jiwo, ia mencoba untuk berteman dengan Jiwo, namun Jiwo tidak pernah menanggapinya. Boram adalah anak orang yang berada secara finansial. Ia juga hidup hanya bersama ibunya. Namun ibu Boram sangatlah ketat dan suka mengatur Boram, hingga Boram merasa jenuh dan kesal. Boram harus mengikuti semua rencana ibunya, hingga harus mengikuti les mahal yang tentornya adalah guru sekolahnya sendiri. Boram menolak perintah tersebut karena dianggap sebagai hal ilegal, namun ibunya memaksa Boram. Jiwo menemui Pak Hak-sung. Ia bercerita tentang temannya yang memutuskan pindah sekolah. Ia kini mulai berpikir untuk pindah sekolah juga sesuai saran Pak Kim. Namun Pak Hak-sung mengatakan bahwa seorang ilmuwan matematika tidak boleh menelan mentah-mentah kata-kata dari orang lain. Ia harus membuktikannya. Tidak harus pandai atau tekun, tapi harus berani. Berani untuk mencoba lagi setiap kali ia gagal. Lalu Pak Hak-sung mengeluarkan kertas hasil pekerjaan Jiwo. Pak Hak-sung telah mengoreksi jawabannya. Meskipun banyak yang salah, namun Pak Hak-sung memuji Jiwo karena telah melakukan dengan cara yang benar. Pak Hak-sung menyemangati Jiwo agar terus berani dan jangan menyerah. Sore hari berikutnya, ketika waktunya belajar bersama di ruang belajar, Boram memberikan susu stroberi kepada Jiwo sebagai permintaan maaf karena telah mengganggu Jiwo. Namun Jiwo malah pergi membawa buku-bukunya dan susu stroberi tersebut. Boram diam-diam mengikuti Jiwo ke ruang sains yang lama. Akhirnya, Jiwo ketahuan sedang belajar matematika bersama Pak Hak-sung di sana. Pak Hak-sung tidak memarahi Boram asal ia tidak mengatakan rahasia itu kepada siapapun. Maka Boram berjanji untuk tetap tutup mulut. Hari demi hari mereka bertiga sering menghabiskan waktu bersama. Bahkan, Pak Hak-sung mengajak Boram bermain piano bersama dengan not lagu yang dibuatkan oleh Pak Hak-sung. Pada suatu malam ketika Jiwo sedang belajar, akhirnya Pak Hak-sung menceritakan alasan mengapa ia menyukai matematika. Awalnya adalah demi mendapatkan beasiswa dan untuk mendapatkan pekerjaan baik demi keluarga, namun lama-lama Pak Hak-sung menyukainya karena menurutnya matematika itu indah.
Keesokan harinya, dalam kelas matematika bersama Pak Kim, Jiwo tidak setuju dengan jawaban soal yang dijelaskan Pak Kim di papan tulis. Pak Kim meminta Jiwo untuk maju dan menjelaskan jawabannya. Jiwo berhasil memberikan jawabannya. Namun Pak Kim tidak terima jawabannya dibantah oleh Jiwo. Bahkan Pak Kim sampai marah dan menghukum Jiwo agar keluar dari kelas. Di tempat lain, Pak Hak Sung sedang bersama agen Park Hae Jeon memainkan permainan Go dan mencari buku-buku bekas. Agen Park Hae Jeon membujuk Pak Hak Sung untuk pergi dari Korea Selatan dan kembali ke Korea Utara. Ia juga membujuk Pak Hak Sung untuk menghadiri sebuah konferensi, namun Pak Hak Sung menolaknya. Sebelum pergi, agen Park Hae Jeon memberikan sebuah smartphone sebagai hadiah kepada Pak Hak Sung. Kini, Pak Hak Sung dapat mengambil gambar, memutar musik, bahkan bisa mencari jurnal matematika melalui internet di smartphone-nya. 우리 큰 건 몰라도 좀 소소한 건 좀 누리면서 삽시다. Jiwo mengetahui bahwa Pak Hak Sung senang membaca jurnal matematika di internet. Jiwo merasa kasihan, maka Jiwo meminta bantuan temannya untuk meminjaminya kunci ruang percetakan agar ia bisa mencetak jurnal matematika untuk Pak Hak Sung. Keesokan harinya, Jiwo dan Boram memberikan jurnal tersebut kepada Pak Hak Sung. Pak Hak Sung tampak senang dan berterima kasih kepada Jiwo meskipun dengan ekspresi wajah yang datar. Waktu ujian telah dimulai. Tiba saatnya ujian matematika. Jiwo merasa percaya diri dapat menjawab banyak soal matematika. Namun, di tengah-tengah waktu, Boram merasa kecewa melihat soal matematika tersebut dan keluar meninggalkan sekolahan tanpa berkata apapun. Boram menghilang selama beberapa saat, padahal ia berjanji akan pergi menonton pertunjukan musik klasik bersama Jiwo dan Pak Hak Sung. Boram tidak dapat dihubungi selama beberapa hari. Jiwo berpikir mungkin Boram kecewa karena tidak dapat mengerjakan soal tes matematika. Namun, ternyata bukan itu masalahnya. Boram diam-diam mengunggah sebuah pengakuan bahwa ia mengikuti program les di sebuah akademi dengan tentornya adalah seorang guru SMA Donghan. Boram menuliskan bahwa guru tersebut telah membocorkan soal-soal tes kepada murid les di akademinya. Hal ini menimbulkan keributan di sekolah. Di tempat lain, Jiwo dan Pak Hak Sung sedang berjalan-jalan di mall. Mereka berhenti untuk membeli buku. Tepat setelah membayar di kasir, ada seseorang yang mengenali Pak Hak Sung sebagai profesor di kampusnya dulu. Orang ini bernama Park Pilju. Park Pilju bahkan mengira Jiwo adalah putra Pak Hak Sung yang bernama Taeyeon. Sepulang dari mall, Pak Hak Sung merenung sendirian di rumahnya. Ia mengingat masa lalu yang indah bersama putranya Taeyeon. Taeyeon dahulu sering dirundung dan sering berkelahi di sekolah dengan murid-murid lain dari Korea Selatan. Dia juga tidak sanggup lagi dan terus-menerus meminta ayahnya kembali ke Korea Utara. Namun, Pak Hak Sung tidak menuruti permintaan anaknya karena ia sedang berada di puncak karirnya pada masa itu. Hal ini membuat Taeyeon marah hingga ia nekat pergi berenang menyeberangi sungai Taedong untuk kembali ke Korea Utara setelah berdebat dengan ayahnya, Pak Hak Sung. Di tengah-tengah pelariannya, Taeyeon ditembaki oleh tentara Korea Utara karena dikira sebagai penyusup. Taeyeon meninggal saat itu juga. Hal ini membuat Pak Hak Sung terpukul dan hidup dalam keterpurukan. Ia berhenti mengajar matematika, ia bahkan berhenti dari segala hal berbau matematika. Karena ia berpikir semua hal tentang matematika adalah penyebab kematian putranya, Taeyeon. Keesokan harinya, di kantin ketika Jiwo sedang mengantri makanan, ia mendengar berita menyebutkan nama Ri Hak Sung mampu membuktikan hipotesis Riemann 40 tahun yang lalu. Hal ini membuat Jiwo berlari mencari Pak Hak Sung. Namun, Pak Hak Sung justru marah mendengar apa yang dikatakan Jiwo. Pak Hak Sung meminta Jiwo untuk tidak mengatakan apapun tentang Riemann hipotesis lagi di depannya. Jiwo yang tidak paham apa-apa hanya mengiyakan perintah tersebut. 이 약속 맞잖아요, 아저씨. Adegan berpindah kepada Pak Kim. Usaha Akademi Matematika Pak Kim kini mulai redup karena rumor yang beredar. Ia bahkan terancam akan dikeluarkan jika tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun saat ditemukan jejak video Jiwo yang keluar dari ruang percetakan, Pak Kim menggunakan kesempatan ini untuk menjadikan Jiwo kambing hitam akan masalah yang ia perbuat. Jiwo disalahkan atas bocornya soal tes matematika, padahal ia sama sekali tidak mengetahui apapun tentang kebocoran soal itu. Terlebih nilai tes matematika Jiwo sudah meningkat pesat, maka Pak Kim semakin memanfaatkan hal tersebut untuk menjebak Jiwo. Jiwo tidak dapat membela dirinya sendiri. Jiwo diberi surat untuk pindah ke sekolah lain oleh Pak Kim demi menjaga nama baiknya. Jiwo bingung dan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa.
Ia mendatangi rumah Pak Hak Sung hendak meminta bantuan, namun dari luar pintu ia mendengar bahwa Pak Hak Sung dan agen Park Hae-jeon sedang bertengkar di dalam. Ia tidak sengaja mendengar semuanya pada saat itu, maka ia mengurungkan niat untuk meminta bantuan kepada Pak Hak Sung. Boram mencoba menghubungi Pak Hak Sung. Ia menjelaskan bahwa Jiwo pindah sekolah karena dituduh membocorkan soal tes. Padahal ia tidak pernah melakukan hal tersebut. Boram meminta bantuan Pak Hak Sung agar menjadi saksi atas ketidakbersalahan Jiwo. Bagian adegan lain, ternyata agen Park Hae-jeon menanamkan chip GPS di dalam handphone yang diberikan kepada Pak Hak Sung sehingga ia bisa melacak keberadaan Pak Hak Sung dan menjemputnya. Singkat cerita, alih-alih datang ke konferensi pers matematika, mereka justru pergi menuju ke SMA Donghan yang sedang mengadakan konferensi tentang matematika juga. Di aula SMA Donghan, ternyata Profesor Oh Jung-man, ketua atau kepala profesor matematika Posteh, sedang memberikan sambutan. Datanglah Pak Hak Sung. Pak Kim mencoba mencegah kedatangan Pak Hak Sung, namun Pak Hak Sung langsung mengeluarkan bolpen penghargaan yang sama seperti milik Profesor Oh Jung-man. Seketika Profesor Oh Jung-man turun dari panggung dan menjabat tangan Pak Hak Sung dengan bahagia. Profesor Oh Jung-man dengan bangga memperkenalkan kepada anak-anak bahwa orang yang berjabat tangan dengannya adalah Dr. Ri Hak Sung, ahli matematika pertama yang dapat membuktikan teori Riemann. Pak Hak Sung menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan kebenaran mengenai masalah yang Jiwo alami. Namun Pak Kim menyela dan membentak Pak Hak Sung di atas mimbar. Pak Kim marah dan memperlihatkan sisi lain dirinya yang sebenarnya, memperlihatkan bahwa sebenarnya dirinya lah yang bersalah. 이 피타고라스 경시대회에 출제될 문제가 그 학원에서 이미 빼돌려졌어. 돌고 있다는 그런 얘기를. 저 한지우 저 친구는 결코 시험 문제를 훔치지 않았습니다. Dalam kesempatan tersebut, Pak Hak Sung menggunakan kesempatan itu untuk mengucapkan terima kasih kepada Jiwo karena telah membuka mata hatinya dan menyadarkannya akan realita hidup yang seharusnya ia jalani. Kemudian Pak Hak Sung pergi bersama agen Park Hae-jeon. Agen Park Hae-jeon memberikan hadiah berupa paspor untuk Pak Hak Sung agar bisa pergi kemanapun ia inginkan. 대한민국 국민한테는 Tak lupa, agen Park Hae-jeon juga membuang handphone yang telah ia berikan sebagai hadiah. Agen Park Hae-jeon mengorbankan pekerjaannya demi menebus kesalahannya kepada Pak Hak Sung. Kini ia hanya mengelola toko barang bekas miliknya. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Pak Hak Sung menjadi kembali dikenal sebagai Dr. Ri Hak Sung. Ia mendirikan sebuah gedung penelitian matematika pribadi yang tidak bisa sembarang dikunjungi oleh pelajar atau mahasiswa. Namun berkat hubungan baik antara Jiwo dan Dr. Ri Hak Sung, maka Jiwo yang sekarang telah berkuliah dapat berkunjung ke tempat tersebut bersama dengan teman kuliahnya dengan mudah. Kini Jiwo dapat menjalani kehidupan sesuai impiannya, masuk universitas impiannya bersama teman-temannya. Begitu pula Dr. Ri Hak Sung, kini ia menjalani hidup yang tenang dan mengikuti kata hatinya untuk tetap menekuni dunia matematika. Seperti itulah kisah seorang penjaga sekolah yang sangat jenius. Ia berhasil membantu salah satu murid dengan nilai rendah mendapatkan nilai bagus dan berhasil masuk universitas ternama walaupun bukanlah anak orang kaya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.